Nomor satu teman-teman, kuncinya ternyata setelah saya telusuri, setelah saya cek di berbagai sirah gitu kan, juga hadis, Al-Quran, kisah kawan dan segala macam, adalah di hijrah teman-teman. Jadi kunci pertama kalau Anda pengen dapat rezeki adalah lakukan hijrah total. Apa? Hijrah total. Ada totalnya ya, bukan setengah-setengah artinya. Ya, apa itu hijrah setengah-setengah? Hijrah yang datang ketika ada untungnya saja. Ya, hijrah yang dilakukan pada saat ada benefitnya saja. Itu hijrah yang setengah-setengah. Atau hijrah yang karena ikut-ikutan. Sejujurnya saya sekarang melihat fenomena yang terjadi saat ini secara pribadi seorang dewa, banyak orang sekarang melakukan hijrah, ya. Bahkan sampai dibuatin yang namanya pemuda hijrah. Mana pemuda hijrah? Ya, pemuda hijrah kan? Berarti yang hijrah yang anak-anak muda, harusnya dibuatin juga orang tua hijrah gitu. Ya, orang tua supaya hijrah juga. Nanti jangan sampai masuk pemuda hijrah, usianya udah nggak muda lagi, balik lagi gitu kan. Nah, saya sejujurnya saya senang ya, saya bahagia bersyukur. Kenapa kira-kira bersyukur, teman-teman? Karena banyak orang yang akhirnya tersadar untuk kembali ke jalan Allah. Itu poinnya, ya. Karena banyak orang yang akhirnya tersadar untuk kembali ke jalan Allah, ya. Coba bayangin teman-teman, dulu ya. Saya dulu kuliah 2008, ya. 2008 pada saat saya kuliah, ngelihat wanita yang berhijab itu langka, Pak. Langka. Kemungkinan besar dia pasti orang pengajian. Dia ikutan yang namanya halakoh, dia ikutan yang namanya liko, ikut yang namanya kajian yang pakai hijab dulu. Sekarang kita tidak bisa bedain, Mbak, ya, mana wanita yang halakoh, liko gitu kan, mana wanita yang ngaji, mana yang enggak, karena pakaiannya semua sama, ya, trennya sama, hijrah, ya, hijrahnya apa? Berupa kerudung ataupun hijab syar'i, betul ya? Dulu sepi, dulu jarang ada yang pakai hijab syar'i, sekarang semua pakai hijab syar'i. Dulu teman-teman ngomongin yang namanya riba, ya, ngomongin riba, tahu ya riba ya? Riba itu dulu dikit banget. Ya, ngomongin riba itu haram, oh itu dikit yang ngomongin. Sekarang di mana-mana ngomong riba haram banyak, ya. Bahkan saking banyaknya udah menjadi sebuah kebanggaan ketika kita berdakwah di antar pengusaha terutama ngomongin riba itu haram, ya. Dulu ikut kajian itu memalukan, seakan-akan kampungan. Sekarang ikut kajian jadi keren, Pak. Ini gara-gara ada shift mungkin ya. Ada shift pemuda hijrah, jadi persepsinya beda, jadi keren gitu. Nah itu yang saya syukuri. Artinya apa? Terjadi perubahan antara dulu dan sekarang. Orang-orang sekarang mulai melek dengan yang namanya kembali kepada jalan Allah. Ya. Namun jujur saya juga khawatir. Ya. Kekhawatirannya kenapa? Khawatir itu semua dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Hanya sekedar tren. Hanya sekedar tren. Ikut gitu kan. Hanya sekedar karena friend. Hanya sekedar karena teman diajak kajian. Pada saat sendiri lagi dia tidak hijrah lagi. Ya. Makanya saya bilang hijrahlah hijrah total, lakukan hijrah total. Apa itu hijrah total? Hijrah yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi juga karena kesadaran. Hijrah yang ketika dilakukan bukan karena ingin terlihat soleh, bukan. Yang karena memang dilakukan ingin jadi soleh. Hijrah bukan hanya sekedar di penampilan doang, tapi juga di kelakuan. Hijrah yang bukan hanya sekedar di lisan, tapi juga di amalan. Bukan hanya sekedar di ucapan, tapi juga di perbuatan. Bukan hanya sekedar mengubah yang namanya penampilan dan juga fisik, profesi, katakanlah dari dulunya tukang apa menjadi apa. Bukan hanya sekedar mengubah profesi, tapi juga mengubah visi dan misi. Bukan hanya sekedar mengganti yang namanya substansi hidup gitu ya, eksistensi hidup, tapi juga substansi hidup. Dan pastinya bukan hanya sekedar mengubah perasaan, ya, tapi juga pemikiran. Banyak sekali kita itu kajian-kajian kayak begini teman-teman, yang disentuh cuma perasaannya doang. Ngajak nangis semua gitu kan, pas di luar itu nangis lagi, maksiat lagi jalan gitu kan. Nah ini kenapa? Karena berawal bukan hanya sekedar bukan dari pemikiran, tapi dari perasaan. Makanya saran saya, lakukanlah hijrah total. Loh, apa dalilnya Kang? Banyak. Dan jangan khawatir, ketika teman-teman melakukan hijrah dan itu hijrah total, ya Allah sudah berjanji bahwa ketika orang yang berhijrah akan disediakan rezekinya banyak. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid. Nah di sana akan ditemukan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itu janji Allah teman-teman. Karenanya lakukan yang pertama kali sebelum ngomongin yang namanya duit banyak, rezeki luas, hijrah dulu. Hijrahnya apa? Hijrah total. Apa itu hijrah total? Minimal Anda ingat dua hal. Ya, pulang dari sini minimal Anda ingat dua hal. Pertama yang berhubungan dengan pipa mampet. Apa itu pipa mampet? Tahu ya pipa ya? Ibaratnya rezeki ini Allah sediakan di langit sana, ya banyak banget, ya sudah turun pasti ke kita.
Ibaratkan kalau misalkan pakai analogi disalurkan dengan pipa gitu kan. Tapi itu rezeki gak keluar ke kita. Kenapa? Karena ada yang mampet. Apa itu yang mampet? Kotorannya. Apa itu kotoran? Ya dosa kita sama Allah, teman-teman. Ya, dosa kita sama Allah. Makanya jangan heran kenapa ada orang ya pergi pagi pulang petang terus-terusan begitu, tapi kok rezekinya sulit mulu gitu kan. Entah maisyahnya, kehidupannya, entah aisyahnya, jodohnya, entah yang lain-lainnya. Karena bisa jadi dosanya banyak ke Allah. Ada yang mampet di situ, ya. Hingganya tidak terbuka. Ini jangan ngomongin dulu ikhtiar, Pak. Jangan dulu ngomongin kerja sebagai apa, jangan. Ininya beresin dulu. Jangan sampai ada di pipa rezeki itu ada yang mampet. Buka dulu papetannya. Kotorannya dibuangkan. Itu hijrah pertama. Dalam artian kita menghilangkan kotoran. Dengan cara apa kira-kira? Bertaubat. Udah bertaubat. Bertaubat gimana, Kang? Dengan memperbanyak istighfar. Ya, istighfar setiap hari, teman-teman. Dimanapun, kapanpun, pada saat nganggur, kan? Sudah banyak membuktikan orang-orang yang memegang istighfar sebagai amalannya, hidupnya luar biasa, teman-teman. Datang dari rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Bahkan kawan saya namanya Andre Raditya sampai jadiin buku rezeki level 9 yang didatangkan karena hasil istighfar. Masya Allah banget. Jadi yang pertama ini teman-teman, kita perlu merenung. Pulang dari sini kita perlu merenung. Perlu kita duduk di malam hari pada sholat malam, ya, berzikir gitu kan, istighfar, dan memperbanyak taubat, mencatat kira-kira kesalahan kita sama Allah ini apa aja kira-kira. Dan itu saya yakin banyak. Gak usah jujur lah, gak usah jujur ke saya, jujur pada diri sendiri. Kira-kira ya Allah ini oke lah, dosa besar bisa dihindari, tapi dosa-dosa kecil semacam kita menyepelekan kekuatan Allah kan, menyepelekan kebesaran Allah gitu kan, tidak yakin dengan kemahaesaan Allah, itu adalah sebuah dosa juga gitu kan. Karenanya itu harus pikirkan baik-baik, dan dalilnya sangat jelas. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya, seorang manusia terhalang dosanya, terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Artinya apa? Segila apapun kita kerja setiap hari, ikhtiar dari pagi sampai malam, kalau itu dosa masih tetap ada dalam diri kita, mampet juga, Pak. Ya, mampet juga. Karena itu beresin dulu. Sudah banyak kok buktinya. Sudah banyak buktinya, ya. Orang-orang yang akhirnya dia hijrah dan totalitas hijrahnya, yang meninggalkan yang dulunya adalah kezoliman, ya, meninggalkan yang namanya gelap malam dan lain-lainnya, keterang benderang Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, dalam surat Nuh, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anharo. Orang yang sekarang sudah berkebun lama tapi tidak panen, banyak-banyak istighfar, Allah kasih. Orang yang sudah lingkah lama gak dikasih momongan, banyak-banyakin istighfar, Allah kasih. Orang yang sudah lama bekerja tapi rezekinya gak juga dikasih, utangnya gak juga lunas, banyak-banyakin istighfar, Allah lunaskan. Itulah kekuatan dari yang namanya istighfar, dengan cara kita serius tobat. Tobatnya bukan tobat sambal, ya. Itu. Saya pengen cerita teman-teman, ya. Pada saat saya proses pelunasan hutang 7,7 M itu, ya, saya mentok sementok-mentoknya, ini kok utang gak gerak-gerak, geraknya juga dikit gitu. Tapi saya menemukan rumus satu ini, makanya kenapa di Jackpot Rezeki saya simpan di bab 1, ya, agar sebelum Anda melakukan aneh-aneh, ya, dalam artian nolongin orang, ya, ikhtiar dan lain-lain, ini beresin dulu, siapkan dulu kerannya dengan kondisi yang baik gitu. Waktu itu saya bingung mau ngapain lagi, saya kerja juga, aduh, penghasilan biasa aja gitu. Tapi setelah saya coba untuk membiasakan untuk dekat dengan Allah, ya, hijrah total, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan, akhirnya apa yang terjadi? Allah kasih rezeki dari arah yang tadi disangka-sangka, dan nilainya sangat besar. Kalau berupa uang, nilainya sangat besar. Dapat proyek miliaran rupiah, tiba-tiba dapat transferan ratusan juta rupiah, launching produk miliaran rupiah tembus, net profit 850 juta dan lain-lain. Dan itu terjadi depan mata saya. Bukan kisah orang lain, kisah saya pribadi. Artinya apa? Ini benar bahwa sebenarnya rumus langit itu lebih tokcer daripada rumus bumi. Rumus bumi itu kan teman-teman, kita harus mengontak sekian orang prospek gitu kan. Karena orang MLM itu kan gitu ya, ngeliat pasukannya 3.000 prospek semua, Pak. Itu orang MLM, ya. Nah, kita enggak, ya Allah, pokoknya gimana caranya kita pengen totalitas kembali kepadamu gitu kan, menjalankan agamamu dan lain-lain. Itu memang tidak masuk akal. Dan akhirnya apa yang terjadi? Total dari yang seharusnya 64 tahun saya bisa selesai lunas hutang, hanya dalam waktu 5 tahun saya selesai. Kuncinya sebenarnya, kunci percepatannya, leverage-nya gitu ya, itu di bagian bab 1 ini, di bab hijrah. Ya, bab hijrah pertama adalah berhubungan dengan pipa mampet ke atas.
Kang, saya sudah hijrah, Kang. Saya sudah taubat, Kang. Istighfar saya setiap hari, Kang. Setiap menit saya istighfar. Ya, bahkan lebih dari 1000 kali. Bu, sombong kan? Mulai. Tapi kenapa Allah gak kasih perubahan buat saya? Gitu. Ternyata ada yang salah di yang lain, teman-teman. Ya, karena ingat, hidup kita itu bukan cuma sekedar hidup dengan yang namanya Allah saja. Ya, interaksi manusia itu, teman-teman, minimal ada 3. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum bin nafsi, dengan diri sendiri. Ya. Nah, oke lah Anda clear hubungan dengan Allah gitu kan. Anda gak ada salah lah sama Allah gitu kan, merasa diri mulia, merasa diri soleh gitu. Tapi cek hubungan dengan manusia, ternyata bermasalah semua. Ya. Tiap hari Anda malam-malam Anda sholat tahajud, paginya Anda ngegosip. Tiap pagi Anda sholat duha, malamnya Anda dugem dengan teman-teman Anda misalkan. Itu yang dilakukan. Lantas gimana ceritanya Anda minta sama Allah rezekinya luas, tapi kehidupan sama teman-teman masih kayak begitu gitu loh. Makanya yang kedua, teman-teman, bukan bicara masalah pipa, tapi bicara masalah ember. Kalau analogi saya ember, ibarat kata kita menyiapkan ember yang sudah siap tampung untuk rezeki kita yang tadi berkah berlimpah dan penuh kejutan tadi. Ya, jangan sampai ada yang bocor. Kenapa ada yang bocor? Kok bolong-bolong semua? Karena tadi dosa kita ke dia banyak, dosa kita ke dia banyak, dosa ke dia banyak. Dan teman-teman, ketika kita dosa sama manusia, punya salah sama manusia, gak cukup hanya sekedar minta maaf sama Allah. Yang harus kita lakukan adalah minta maaf sama mereka. Minta maaf sama orangnya langsung. Kang, malu Kang, mana yang lebih penting? Mempertahankan kemaluan, maksudnya rasa malu ya, mempertahankan rasa malu, atau Anda dibuka pintu rezekinya oleh Allah dengan cara yang berkah, berlimpah dan penuh kejutan tadi. Tentu mending kita dibuka aja pintu rezekinya, daripada mampet terus, daripada bocor terus, gak kerasa. Ya Allah, Anda tiap hari kerja. Kemarin Anda, salah seorang kawan saya, teman-teman, kerja 12 tahun. 12 tahun di perusahaan multinasional di Jakarta, Tangerang. Dia cerita, anak selama kerja 12 tahun, Kang, cuman punya motor, rumah masih nyicil, mobil masih nyicil, gitu kan. Dipikir-pikir, kok padahal gaji, Kang, dia bilang, dia bocorin gajinya ke saya, gajinya lumayan, Kang, 14 juta sebulan. Kenapa kok gak kerasa, kata dia. Dia sekarang baru hijrah, dia baru resign bulan depan. Baru ngajuin bulan ini, bulan depan dia resign. Dia sadar diri, Pak. Karena sebenarnya yang menjadi kesalahan terbesar manusia itu, kita itu adalah ketika kita tidak tahu kesalahan kita itu apa, Pak. Merasa diri, aku mah udah ngelakuin apapun, semuanya udah dilakuin. Wah, kan mulai, semuanya udah dilakuin. Kenapa gini-gini? Tuh, manggil ke suami masih dengan sebutan nama. Agus. Wah, kan mulai. Ke istri, Siti, tolong ya. Itu kan mulai. Anda tuh ingin membahagiakan suami istri gitu kan. Tapi manggilnya kayak begitu juga gitu. Nah ini gak salah, gak ngerasa salah itu masalahnya. Gak ngerasa salah itu masalahnya. Maka mulai sekarang coba mikir, ya Allah, ke ibu kita, kira-kira pernah gak ngomong enggak Kang, gak pernah terus nawan, bung, beda sarwa. Imam tadi suratnya surat itu, teman-teman. Ya, jangan manggil, di surat sudah dijelasin, di ayat Quran sudah dijelasin. Ke orang tua jangan ngomong ya, kita mah sering gak cuma doang. Dilila-lila gitu kan, mau dititah teh. Segala macam. Nah itu jelas salah, ke pasangan sama, ke anak juga sama. Anda sekarang yang cowok, yang Ikhwan, yang sekarang bekerja, ya pagi siang malam bekerja dan berusaha, ngomongnya Anda nih cerita ke istri Anda, saya berjuang demi kamu. Giliran istri minta, ya yuk kita liburan yuk. Selama ini kita jarang liburan ya. Ini ada meeting sama klien, tuh gak ada waktu Pak. Bohong Anda berjuang demi istri Pak. Berjuang demi anak, bohong ketika anak, ayah pengen main, pengen sepedaan, pengen apa, pengen berenang. Aduh nah ini harus ketemu orang, mana buktinya? Artinya apa? Dosa ke lingkaran terdekat, orang tua, pasangan anak udah banyak. Udah banyak tuh yang terdekat Pak, belum yang terjauh. Dalam artian, ini yang gak kenal nih. Kadang ada aja omong-omongan aneh-aneh kan. Ngelihat orang lain tetangga beli mobil baru, paling nyicil tuh kan. Gak enak memang lihat orang lain seneng tuh ya. Mau tiba-tiba rumahnya naik tingkat gitu kan, beli mobil baru gitu kan. Kan sekarang tuh eranya online ya. Anda tuh sekarang bayangin ya, pakai sarung kan, jarang ke kantor. Subuh ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib masjid, isya masjid. Hobinya diem di rumah. Ujuk-ujuk 3 bulan kemudian rumahnya naik tingkat, mobilnya nambah 2. Kira-kira omongan orang apa coba kita? Miara tuyul. Bener gak? Iya pasti. Si Gana si Atama benernya si Gana tara tinggal gawe gitu kan. Di saat suaminya tiap pagi kantor, pulang sore tara ke masjid. Tuh, kita negatif thinking sama manusia.
Bisa jadi dia memang punya skill online yang jago, ya. Sekarang luar biasa Pak, saya punya teman orang Yogyakarta ngisi seminar, nah ini luar biasa ya, pakai sarung. Bayangkan ngisi seminar pakai sarung, ngomong kayak begini, underestimate yang lain. Oh ngaremehkan, mulai alah paling eta mah gitu-gitu. Mulai peserta mulai menggerutu di belakang. Naon eta paling eta mah asistena. Padahal megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh pembicara. Ya Allah ya Robbi gitu kan. Aduh, pas dibuka dashboard iklan Facebook dibuka ceder, ya Allah ya Robbi miliaran, kara-kara dia dah. Ngerti maksud saya? Orang tuh sekarang sering meremehkan orang yang penampilannya biasa saja, penampilan pakai kaos gitu kan. Saya sering ngalamin pengalaman pribadi gitu kan. Ada acara saya di Jakarta, pembicaranya 3 orang, 2 orang sudah maju, saya belum maju. Saya pakai kaos, gitu kan. Saya masuk tuh dan saya tanpa asisten saya masuk. Maaf Pak, isi daftar hadir dulu, gitu kan. Oh iya. Isi daftar hadir dulu katanya, namanya siapa, dari mana ini bukti transfernya, asem gitu kan, gue bilang gue pembicara gitu kan. Akhirnya panitia yang lain, kita pembicara, oh salah sorry, ya pas udah di dalam, Kang minta foto dong katanya, dengan pede gue udah berdiri, gitu kan, bukan kan bosnya fotoin, ya Allah ya Robbi, megang pembicara satu lagi difotoin, gue yang moto cetrek, ternyata dia gak tahu gue pembicaranya. Kenapa? Karena manusia Pak seringkali melihat bungkusnya, bener gak? Pakai kaos, alah paling tukang, iya, itu loh. Nah sekarang tuh hal kayak gitu coba sekarang kita perbaiki, mencoba untuk baik sangka sama orang lain, ya. Oh ini begini, oh dia bukan gak suka, mungkin ada yang salah dari kita gitu. Nah itu yang mulai diperbaiki mulai sekarang teman-teman. Itunya dulu, sebelum ngomongin yang lain, hijrah total dulu, perbaiki sama Allah dosanya, ya, pipanya jangan sampai ada yang mampet, perbaiki sama manusia, jangan sampai bocornya banyak embernya. Mulai malam ini coba sambil iseng gitu kan di handphone mikir gitu, kira-kira dulu pernah ngegosok sendal siapa gitu kan, pernah ngambil duit siapa, pernah nyakitin siapa, catat nama-namanya ya. Terus kapan Anda jadwalkan untuk datang ke dia minta maaf ya. Gak ada ceritanya Anda tiba-tiba jatuh miskin gara-gara minta maaf, gak ada ceritanya ya. Kang tapi kan gengsi, udahlah, gengsi tidak akan membuat Anda kaya teman-teman. Tapi kalau Anda kaya Anda bergengsi. Anda milih mana? Milih kaya, milih bergengsi. Udah minta maaf aja, biarin aja hina di mata manusia, biarin. Anda ditipu Pak, saya ditipu sama partner saya 8 miliar, Anda yang minta maaf. Sok logikanya ya, yang harus minta maaf siapa? Dia dong. Gue yang minta maaf kenapa? Karena gue tahu bisa jadi salahnya salah gue. Ya udah, Kang minta maaf Kang, saya gini. Wah antum nggak salah, enggak saya minta maaf gini. Tapi masya Allah dari situ bisa jadi adalah pintu gerbang dibukakannya akses rezeki-rezeki lain. Ya. Jadi nomor 1 teman-teman, kalau Anda pengen dapat jackpot rezeki, ya pastikan Anda sudah melakukan yang namanya hijrah total. Ubah perbaiki hubungan dengan Allah ya, dan perbaiki hubungan dengan manusia. Itu 2, itu aja 2 udah, karena kita hidup berhubungan dengan manusia, sebisa mungkin kita menyenangkan orang lain. Kalau ada yang sudah nikah angkat tangan. Yang sudah nikah jangan ngaku-ngaku. Kalau yang belum ya, yang sudah nikah angkat tangan. Kali-kali nanya istri Anda, yang say bun gitu ya, mimpi kamu di tahun ini yang belum tercapai apa? Kan tumben-tumbenan nih, istrinya juga udah negatif thinking sama suaminya kan. Ini memang serba salah kan, tanya aja kayak gitu, emang kenapa ya? Enggak, boleh gak aku bantu selesaiin ataupun bantu capai mimpi kamu? Catat, oh pengen punya kulkas, oh pengen punya motor, catat, kali-kali ajak ke showroom beliin motor. Bahagiakan istri Anda, pasangan Anda. Kalau misalkan orang tua tanya, Anda yang usianya sekarang udah di atas 30, di atas 20, orang tua Anda mendidik Anda, membesarkan Anda mati-matian Pak. Pernahkah Anda tahu apa yang membuat dia bahagia? Ada gak yang tahu? Seandainya ada 3 kata gitu ya, 3 hal yang membuat orang tua Anda bahagia, apa kira-kira? Ada yang tahu gak jawabannya apa? Ada yang tahu? Oh dia pengen anaknya sukses gitu kan? Belum tentu. Terus apa? Dia pengen kamu merhatiin dia. Kali-kali ngajak makan malam, kali-kali telepon, kali-kali kalau dia punya apa dia cerita, iya tuh aku tuh pengen bunda itu, ibu itu pengen ini. Anda catat, rekam, sekali-kali Anda kasih kejutan. Itu yang dipengenkan. Penyakit merasa adalah penyakit yang paling berbahaya teman-teman. Penyakit merasa bahwa dia akan bahagia ketika begini, padahal nggak begitu, harus dikonfirmasi. Jangan kepedean. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita, itu harus dicek semuanya. Itu nomor 1. Yang nomor 1 adalah hijrah total. Itu 1 dulu udah. Oke, bismillah, pulang dari sini semuanya diperbaiki, malam sholat taubat gitu kan. Perbanyak sholat taubat, istighfar diperbanyak, hubungan sama manusia diperbaikin ya. Besoknya menjadi pribadi lebih baru.